Kapasitas manusia itu tanpa batas, tapi yang membatasinya manusia itu sendiri. Kembali lagi bersama saya Stephen. Seperti biasa jangan lupa siapkan apa? Ya tentunya Kopay dan Utbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Selamat menyaksikan dan celepot! This treasure right here was found by an amateur metal. There are known examples of this coin. It's valued at about $3 million. Police! We need the police right now. Berlatar belakang di Museum Island yang berada di kota Berlin, para pengunjung sedang melihat sebuah koin emas peninggalan Half Imperial Catherine Agung tahun 1780. Benda itu bernilai 3 juta euro atau sekitar 52 miliar. Tiba-tiba muncul dua perampok berkapak mencuri koin tersebut. Put the gun away! Petugas museum tidak berhasil menangkap dua perampok ini yang ternyata menggunakan topeng orang tua untuk menutupi identitasnya. Mereka adalah Tariq dan Karim, adik dari bos gangster Arab. Dan inilah aktor utama dalam film ini yang bernama Charlie, istrinya bernama Samira dan putra mereka bernama Jonas. Jonas nampak kesal karena dia tidak bisa melihat monyetnya dikarenakan penuhnya pengunjung. Tidak ingin Jonas kecewa, Charlie akan membawanya ke kandang hewan predator. Meski kandangnya sudah ditutup, sebagai spesialis tukang kunci, tidak ada yang sulit bagi Charlie untuk membobolnya. Jonas nampak senang karena dia bisa melihat harimau Sumatera. Sebagai dokter hewan, Samira bisa melihat harimau ini sedang stres karena kurangnya liburan. Di malam harinya, Charlie mendapat orderan untuk memperbaiki ruang bowling yang terkunci dari dalam. Tiba di lokasi, Charlie langsung mengeluarkan peralatannya dan tidak butuh waktu lama baginya untuk membuka kembali pintunya. Ternyata, di dalam sudah ada teman lama Charlie yang bernama Stepan. Charlie cukup terkejut karena ada dua orang lainnya yang bernama Nero dan si tua Henning. Belum terungkap apa masa lalu Charlie dan Stepan, yang jelas Charlie tidak mau berurusan lagi dengan Stepan. Karena mereka mengancam menggunakan senjata, mau tidak mau, Charlie mendengarkan apa sebenarnya keinginan para penjahat ini. Henning membeberkan rencana pembobolan brankas yang disembunyikan di dalam salon. Brankas tipe D10 itu ada di ruang bawah salon. Tujuan mereka untuk merampok uang tunai yang berada di dalam brankas tersebut sekitar 2 juta euro milik para pengedar ganjo. Untuk masuk ke sana, Charlie akan membobol dinding setebal 20 cm dari minimarket di sebelah salon tersebut yang tutup pukul 10 malam. Menurut Stepan, hanya Charlie yang bisa membobol brankas tersebut, dan mereka berjanji tidak ada pembunuhan atau darah dalam misi perampokan ini. Charlie akan beraksi setelah dua gangster penjaga salon yang bernama Said dan Kevin sedang bermain judi slot. Meski sudah dijanjikan imbalan 20% dari hasil perampokan, Charlie tetap menolak lalu pergi dari sana. Scene berpindah ke kota Wina. Anggota mafia bernama Yosef yang merangkap sebagai supir taksi mengantar PS Koi bernama Alina ke lokasi pelanggannya. Yosef dan Alina nampak dekat. Tiba di sebuah markas gangster, Alina sudah ditunggu pelanggannya. Tugas Yosef rupanya sekalian mengantarkan narkoboy pesanan mereka. Karena mendengar Alina berteriak, Yosef langsung beraksi menghajar si pria dan kawanannya. 400. Give my regards to Red. Please, time to go. Fuck off. Akhirnya, Yosef berhasil membawa Alina keluar dari sana, meski ada konsekuensi yang harus dia hadapi dari bosnya. Ternyata, Yosef dibesarkan di lingkungan mafia karena ibunya seorang PSK. Akibat kejadian ini, Yosef alias Pepi tidak diizinkan mengantar lagi Alina atau PSK lain oleh bosnya yang bernama Franz dan anaknya Rio. Kini mereka pergi ke rumah bos besar yang sedang terbaring sakit karena kanker. Salah satu algojo kelompok gangster ini bernama Sven Ziger minta 1 batang Utbray kepada Yosef. Franz yang dijuluki Red menemui bos besar sekaligus kakaknya yang bernama Carly. Sebelum meninggoy, Franz memaksa Carly untuk menandatangani akte wasiatnya agar seluruh bisnis milik Carly jatuh ke tangannya.
Ternyata Stepan yang berada di Berlin dibayar mereka untuk mencuri koin berharganya yang akan dijual ke mafia Rusia. Tiba-tiba Carly meminta bertemu dengan Joseph. Ternyata rumor yang beredar, Joseph adalah anak haramnya bos besar. Karena itu, Franz dan pimpinan mafia ini khawatir dengan isi surat wasiat yang sudah lebih dulu dibuat oleh Carly akan jatuh ke tangan Joseph. Karena menyadari usianya tidak lama lagi, Carly menyuruh Joseph bersembunyi di rumah pengasingan di Burgenland karena kekacauan total akan terjadi di Wina. Carly pun melarang Joseph pergi ke Berlin. Dia sempat bertanya tentang rumornya dan Carly hanya memegang tangannya seakan mengiyakan. Turun ke bawah, Joseph bungkam, mengaku bos besar tidak mengatakan apapun kepadanya. Franz menugaskan Joseph dan Zwanziger untuk mengambil koin di Berlin seperti keinginan bos besar. Joseph bermaksud menolak, tapi Franz balik mengancam. Si Henning datang ke rumah Charlie berpura-pura minta bantuan Samira untuk mengecek kucingnya yang sedang galau. Charlie terkejut karena penjahat ini berani datang ke rumahnya. Dia paham ini bentuk ancaman halus agar Charlie mau membantu mereka merampok. Kembali ke Tarik dan Karim yang sedang berkumpul dengan kawanan gengnya. Karim ribut dengan kakaknya yaitu Hasan, bos dari geng Arab ini. Karim merasa tidak dihargai karena dia merasa koin itu berhasil dicuri olehnya namun tidak mendapat penghargaan. Hasan menilai gara-gara koin itu kini mereka diburu polisi. Karim pun diberi pelajaran karena menghina kakaknya sendiri. Nothing now, nothing. Every last cop in the city is belongs to me. I stole it. won't be punishing you. Is because Fuck thinking. Fuck listening to you. teaching some respect for family. Di pagi harinya, tanpa sepengetahuan istrinya, Charlie pergi membawa peralatan khusus untuk membobol berangkas. Sementara itu, Joseph dan Zwanziger tiba di Berlin. Mereka memasukkan $200.000 untuk Stepan ke dalam lemari penitipan barang. Uang itu adalah DP untuk membayar Charlie. Dia kembali menemui Stepan dan antek-anteknya dan kebetulan Joseph dan Zwanziger sudah berada di sana. Charlie menegaskan dirinya akan membantu membobol berangkas itu, namun dia tidak akan menerima bayarannya sepeser pun. Yang Charlie inginkan janji Stepan agar tidak mengganggunya lagi. Karena kondisi Carly memburuk, dokter dipaksa menyuntikkan cairan untuk membuatnya sadar karena Franz membutuhkan tanda tangannya. Tiba-tiba bos mafia ini terbangun, lalu berjalan keluar rumahnya dan setelah itu ambruk. Kembali ke Berlin, kawanan gangster perampok ini mulai menjalankan aksinya. Joseph bertugas menjadi sopir, mengantar Charlie dan Nero yang akan membobol berangkas. Mereka tiba di depan salon, menunggu dua gangster itu keluar dari sana. Tak lama kemudian, si Kevin pergi ke kasino untuk bermain slot. Rupanya, Henning berada di sana untuk meretas alatnya agar si Kevin menang dan menang sampai dia lupa waktu. Karena temannya tidak kunjung tiba, Said pun menyusul ke kasino. Kesempatan ini dimanfaatkan tim untuk mulai beraksi. Langkah pertama Charlie adalah membobol pintu minimarket di sebelah salon. Setelah itu, mereka masuk ke ruang bawah tanah untuk menjebol dindingnya. Melihat berangkas ada di sana, Charlie mulai bekerja untuk membobol berangkas ini sesuai dengan keahliannya. Setelah membuat lubang di bagian samping berangkasnya, langkah kedua, Charlie menggunakan alat endoskopi yang dilengkapi kamera mini untuk membaca kode berangkasnya. Okay. 1, 2. Stop. 6 exactly. Di luar dugaan tim, si Karim datang ke salon ini, mengaku kepada Tarik ingin merampas koin yang menjadi haknya. Tarik pun pergi menyusul kakaknya ini karena tindakan Karim dinilai botol, bodoh, dan tolol. Langkah kedua Charlie memasukkan kode berangkasnya berhasil. Tinggal satu langkah terakhir di bagian kuncinya. Stepan dan tim menyadari adanya bahaya karena ada seseorang yang datang ke salon. Namun pada akhirnya, Charlie berhasil membuka pintu berangkasnya. Charlie merasa tertipu karena bukan uang yang mereka curi, namun koin berharga milik museum. Mereka berdua ribut, lalu bersembunyi setelah si Karim masuk ke sana. Honey, danger incoming. Come in. Get away right now! Nero menodongkan senjatanya, lalu Charlie memukulnya dari belakang agar Nero tidak membunuhnya. Mereka pun kabur, namun si Karim kembali bangkit untuk mengejar dan menikam Nero. Akan tetapi, Nero melawan dan menembak Karim. Put the gun away!
Put the fucking gun. Baku tembak terjadi setelah Said dan Kevin datang ke sana. Yosef segera tancap gas untuk membawa Nero. Sedangkan Charlie berlari kabur seorang diri. Tarik pun datang melihat keadaan Karim. Lantas bagaimana nasib Charlie selanjutnya dan di manakah koinnya berada? Dibawa ke sebuah gudang, Nero yang terluka parah ditanya Zwanziger di mana koinnya. Tapi Stepan balik bertanya di mana uang mukanya, Yosef pun menjawab loker tempat penyimpanan uangnya. Setelah Zwanziger menodongkan senjata, Nero menyebutkan alamat rumahnya Charlie. Charlie menghubungi seseorang dengan inisial R yang berada di kota Marseille untuk meminta bantuan demi keselamatan dia dan keluarganya. Dan ternyata koin itu berada di tangan Charlie. Masuk ke garasi, Charlie menyembunyikan koinnya di dalam hak sepatu. Setelah itu, Charlie menceritakan masalah pembobolan brankas milik gangster pimpinan Hasan Al-Walid. Samira terkejut karena dia tahu betul berbahayanya klan Al-Walid. Mau tidak mau, mereka harus meminta perlindungan dari temannya yang bernama Rami di Marseille. Hasan tidak percaya saat melihat jasad adiknya. Pimpinan gangster ini marah besar. Kevin dan si Said pun mendapatkan hukuman karena meninggalkan pos mereka. Tarik berjanji akan memburu pelakunya demi membalas kematian Karim. Sebelum pergi, Yosef dan Zwanziger lebih dulu datang menagih koinnya. Charlie pun menjanjikan akan memberikan koinnya asalkan mereka memberinya 200.000 euro untuk imbalannya. Karena tahu pelaku yang menembak Karim terluka parah, Tarik dan rekan-rekannya menuju rumah sakit untuk membuntuti dokter yang dipanggil oleh komplotan pelaku. Tiba di tempat loker, ternyata sudah banyak polisi yang menjaga lokasi ini karena adanya ancaman bom yang diyakini Zwen karena ulahnya Stepan. Charlie mencoba masuk dengan membujuk seorang polwan. Yosef yang sedikit bodoh mau menyogok polisi ini 5.000 perak. Alhasil, Yosef disuruh menunjukkan KTP-nya. Zwanziger pun terpaksa menodongkan senjatanya dan setelah itu mereka kabur. Any idea what Fuck up. Come on, we're done here, boys. Alex 2, Alex 7 calling all units? Watch out, you idiot! Should have busted our asses. Yeah, except now they're on the main. Polisi sampai mengerahkan helikopter untuk memburu ketiganya. Samira dan Jonas sudah menunggu di bandara, namun Charlie tidak kunjung tiba. Charlie menyuruhnya terbang lebih dulu ke Marseille, sementara dia sendiri berjanji akan menyusulnya dalam 2 hari. Gagal mendapatkan uangnya, Charlie menyuruh mereka mengganti mobilnya untuk menuju Wina. Di sana, dia akan minta imbalannya kepada bos mereka sambil menyerahkan koinnya. Bukan hanya 200.000 euro lagi, namun 2 juta euro yang diinginkan Charlie, karena kini dia menjadi targetnya Hasan Al-Walid. Seorang dokter dibawa ke markasnya Stepan untuk mengobati Nero. Di luar, Tarik dan 2 rekannya menunggu karena mereka dilarang beraksi sampai Hasan tiba. Namun Tarik sudah tidak sabar lagi ingin membalas perbuatan mereka. Baku tembak pun terjadi. Si dokter pun ikut terlibat setelah Stepan memberinya senjata. Get down! Get down! You bastard! Karena Nero anaknya telah mati, Stepan memilih untuk menyerahkan diri. Charlie kembali menunjukkan skillnya dalam mencuri mobil. Di waktu yang sama, Franz menghubungi Zwen karena tidak kunjung tiba membawa koinnya. Dia marah karena pembelinya yang bernama Pritzkov sudah menunggu koin itu. Disinilah Charlie baru tahu Red adalah bos kedua mereka dan Yosef adalah anak dari bos besar. Rami langsung membawa Samira dan Jonas setelah mendarat di Marseille. Dia memberikan ponsel baru untuk Samira agar keberadaan mereka tidak terlacak. Charlie tampak lega setelah Samira memberi kabar telah sampai di Marseille. Notaris bernama Micolet datang menemui Franz untuk membacakan surat wasiat yang ditulis oleh mendiang bos besar. Tampak wajahnya babak belur, diduga karena perbuatan Rio. Faktanya, seluruh kekayaan bos besar diwariskan kepada Yosef sebagai anaknya. Kecuali jika Yosef meninggal atau tewas, warisannya akan jatuh kepada Franz sebagai adiknya Big Boss. Setelah Stepan disekap, disinilah terungkap bahwa sebenarnya Tariklah yang berkhianat kepada Hasan dengan memberitahu lokasi koinnya. Tarik memaksa Stepan tutup mulut jika kakaknya tiba untuk menginterogasinya. Merasa Nero sudah tiada, Stepan tidak mau. Hingga akhirnya Tarik menembaknya hingga tewas. Fuck you.
Setelah itu, dia hapus seluruh riwayat panggilan dan pesan yang terhubung dengan nomornya. Masih dalam perjalanan pulang menuju Wina, Zuen ditugaskan oleh bosnya untuk membunuh Yosef yang memiliki berat 120 kilo. Hasan meluapkan kekecewaannya kepada Tarik karena membunuh Stepan tanpa perintahnya. Namun dia paham karena adiknya ini tidak terima atas kematian Karim. Tarik memberikan ponsel milik Stepan dan mengatakan anteknya berada di Austria dengan julukan Mali Panther, si tukang kunci. Pulang dari jalan-jalan, Samira melihat Rami disiksa oleh dua orang pria yang disaksikan bosnya yang seorang wanita. Belum jelas apa masalahnya, namun Samira memutuskan untuk pergi dari sana membawa Jonas. Dia tidak sadar ponselnya ketinggalan di atas meja. Joseph menghentikan kendaraannya karena kebelet pipis. Kesempatan ini dimanfaatkan Zuen Ziger untuk membunuh Yosef sesuai perintah Franz. Melihat Zuen menodongkan senjatanya, Charlie memutuskan untuk menabrak Zuen. What the hell have you done, man? Tapi Yosef salah paham meski Charlie sudah menjelaskan alasannya. Mereka berdua berebut senjata hingga meletus tepat di telinganya Yosef. Charlie memaksanya untuk meneruskan perjalanan ke Wina. To Vienna. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 3. Seorang pria disiksa habis-habisan oleh gangster Rusia. Di waktu yang sama, Franz alias Red dan Rio datang menemui Priskov yang menagih janji Red untuk membawakan koin pesanannya. Bos gangster Rusia ini memperlihatkan seseorang yang tarik dengan delman sekaligus dibakar hidup-hidup sebagai bentuk ancaman agar Franz tidak main-main dengan janjinya. Charlie menyadarkan Yosef karena bosnya berniat membunuhnya juga. Tiba-tiba, Charlie mendapat pesan dari komplotan gangster Arab yang mengirim video ancaman setelah berhasil menemukan rumahnya. Setelah mendapat siksaan, Rami kembali sadar namun tidak menemukan keberadaan Samira dan Jonas. Tak berselang lama, datang seseorang membawakan denah pesanannya. Belum jelas apa rencana Rami sebenarnya dengan denah ini. Sementara itu, Samira dan putranya menginap di sebuah hotel. Karena tidak menerima pembayaran uang tunai, Samira terpaksa menggunakan kartu kreditnya meski dia sadar ini bisa berbahaya. Tarik menunjukkan foto Charlie dan keluarganya kepada Hasan. Di sisi lain, Hasan sudah mengecek ponselnya Stepan terkait geng dari Wina. Karena itu, dia akan pergi ke sana, sedangkan Tarik ditugaskan memburu Charlie dan keluarganya. Karena tidak ada sinyal, Charlie memaksa Yosef untuk menepi. Yosef menolak dan malah tancap gas. Franz kuku lutut di depan jasad Carly karena gagal mendapatkan warisannya. Charlie kemudian menghubungi Franz meminta tebusan $2 juta jika dia menginginkan koinnya. Franz cukup terkejut setelah mengetahui Zwan telah tewas. Dia menyuruh Charlie dan Yosef datang ke rumah Big Boss yang dikatakannya baik-baik saja. Bos mafia ini sengaja berbohong agar Yosef masuk jebakannya. Karena Franz tidak mau memberikan sepeser pun kepada mereka, dia memanggil si ambulan, julukan pembunuh bayaran profesional bernama Helge. Charlie mulai khawatir karena Samira menghilang dari rumahnya Rami. Charlie berhasil menghubungi Samira yang kini berada di sebuah hotel. Dia memilih pergi setelah melihat Rami disiksa. Charlie kembali khawatir setelah mengetahui Samira menggunakan kartu kreditnya untuk membayar sewa hotel. Charlie berjanji akan segera menyusul, namun dia meminta Samira kembali ke rumahnya Rami. Tiba di depan rumahnya Big Boss, Charlie menyuruh Yosef mengambil uang $2 juta sesuai permintaannya dan dia akan memberikan koinnya. Namun Yosef ragu karena Franz menginginkan dia mati sesuai dugaan Charlie. Untuk memastikan ucapannya, Charlie berpura-pura menghubungi Franz bahwa Yosef telah dibunuhnya. Franz tertawa karena tidak ada sakit hati sama sekali. Justru dia senang karena Yosef telah dibebaskan dari kesengsaraannya. Tidak jadi masuk ke sana, Charlie menyuruh mereka datang ke Bargase membawa uangnya. Disinilah Yosef percaya bahwa dirinya memang ditargetkan akan dihabisi oleh Franz. Si pembunuh bayaran yang sudah siap dengan senjata dan peralatan mutilasutnya batal menjalankan tugasnya.
Joseph dan Charlie melihat Franz alias Red, kemudian anaknya Rio dan si tukang jagal Helge hendak pergi ke Bargase. Kesempatan ini dimanfaatkan mereka untuk masuk ke rumah Carly. Setelah membobol pintunya, Joseph terkejut karena ayah biologisnya ini telah meninggal dunia. Dan kini, untuk mendapatkan yang diinginkan Charlie dalam memulai hidup baru, Joseph punya rencana lain. Targetnya adalah klub malam dan rumah bordil yang dikelola si Franz dan Rio. Di depan klub ini, seorang polisi bernama Nina dan rekannya sedang mengintai Franz dan Rio. Kegiatan mereka bisa dilihat oleh Joseph dan Charlie yang sedang menyusun rencana untuk mendapatkan uangnya dengan bantuan Alina. Samira terkejut karena Rami sudah berada di depan kamar hotel. Dia memberikan tablet milik Jonas yang tertinggal di rumahnya. Terlepas dengan masalah pribadinya, Rami ingin memastikan Samira dan Jonas sebagai bentuk balas budinya kepada Charlie. Ternyata Rami dan Charlie pertama kali bertemu di dalam penjara. Saat itu, Charlie dihukum 6 bulan dalam kasus perampokan. Dan Rami dihukum lebih lama. Kala itu, Rami sudah sangat frustasi sampai berniat bunuh diri hingga muncul Charlie yang memberinya semangat dan harapan untuk tetap hidup. Ini pula yang dirasakan Samira, dan karena itu dia sangat mencintainya. Meski Samira menolak kembali ke rumahnya, Rami akan tetap memastikan Samira dan Jonas tetap aman dan terlindungi sampai Charlie tiba di sana. Sebelum berangkat ke Wina, Hasan menugaskan adiknya Virat mengecek ponselnya Karim untuk mencari tahu informasi penting yang mungkin bisa mereka temukan. Red dan Rio terkejut setelah mengetahui Joseph sudah berada di dalam klub menunggu mereka. Keduanya pura-pura senang karena ternyata Joseph masih hidup. Bukan Joseph yang botol lagi, dia meminta mereka menyerahkan seluruh uang yang berada di dalam brankas untuk menebus koinnya. Karena mereka menolak, Charlie muncul menodongkan senjata. Dia paksa si Rio menunjukkan brankasnya. Lalu memasukkan seluruh uangnya ke dalam koper. Franz pun terkejut karena koin itu berada di tangan Joseph. Dia tidak menjawab untuk apa sebenarnya koin yang diperebutkan ini. Setelah mendapatkan uangnya, Charlie mengikat tangannya si Rio lalu kabur melalui pintu belakang. Alina memberitahu Nina dan rekannya bahwa Red sedang memukuli Rio sampai mati. Alhasil, dua polisi ini masuk ke dalam klub memaksa Franz untuk menunjukkan di mana Rio berada. Kesempatan ini dimanfaatkan Joseph untuk menukar koinnya lalu kabur bersama Charlie. Rio sempat mengeluarkan tembakan ke arah mereka. Setelah dia berhasil melepaskan ikatannya, namun Charlie dan Joseph langsung tancap gas. Franz terlihat marah besar karena koinnya kembali dibawa pergi oleh Joseph. Hasan dan Tarik sudah mendapatkan lokasi keberadaan Samira yang terpantau CCTV di sebuah hotel akibat menggunakan kartu kredit. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 4. Priskov dihubungi bos besar yang bernama Arkadich. Dia menekannya agar segera mendapatkan koinnya. Jika berhasil, dia akan mendapatkan hadiah. Begitupun dengan sebaliknya jika dia gagal. Kembali ke Joseph yang mengajak Charlie ke rumah persembunyiannya di Burgenland. Saat Charlie disuruh masuk mengambil betadine untuk mengobati lukanya, tiba-tiba seorang wanita tua bernama Margot menodongkan senjata kepadanya. Margot yang tidak bisa bicara ini memberikan surat yang dititipkan bos besar untuk Joseph. Karena Joseph tidak mau berurusan dengan keluarga itu, suratnya malah dia taruh di atas meja. Priskov datang ke klub untuk memastikan Franz segera menyerahkan koinnya. Franz meminta geng Rusia ini menunggu selagi anaknya pergi untuk merampasnya. Ternyata Rio dan para pembunuh bayaran ini sedang pergi memburu Joseph dan Charlie ke rumah persembunyiannya. Tak main-main, 3 algojo ini dilengkapi persenjataan lengkap layaknya pasukan khusus. Joseph menceritakan kisah Margot yang pernah bekerja di klub malam. Karena ingin berhenti, Franz yang tidak menerima memotong lidahnya. Akan tetapi, Big Boss tidak suka dengan perbuatan adiknya. Karena itu, dia membelikan rumah ini untuknya. Margot juga yang membesarkan Joseph sejak kecil. Tiba di lokasi, Helge menyuruh Rio menunggu di mobil selama para pembunuh bayaran ini beraksi. Sambil mempersiapkan mobilnya, Charlie dihubungi Hasan yang mengancam akan memburunya. Spesialis pembobol brankas ini sudah mengatakan tidak membunuh Karim. Namun, tetap saja bos geng Arab ini murka dan akan membuat perhitungan kepada Charlie dan keluarganya.
Charlie segera menghubungi Samira agar tetap berada di dalam kamar hotel karena Hasan sudah mengetahui dia berada di Marseille. Menyadari ada tamu tidak diundang, Joseph, Charlie, dan Margot segera masuk. Namun para pembunuh bayaran ini menembakkan gas air mata. Mereka kabur melalui jalan rahasia yang terhubung ke gudang. Joseph dan Margot lebih dulu keluar, sedangkan Charlie akan menghadapi mereka. Salah satu dari pembunuh bayaran ini berhasil dilumpuhkannya. Margot dan Joseph mendapat serangan. Baku tembak pun terjadi. Ketika Charlie berhadapan dengan si Helge, Joseph mati-matian menghadapi mereka hingga Margot kembali menyelamatkannya. Sebelum pergi, Margot kembali menyerahkan suratnya kepada Joseph. Di saat Charlie hampir saja tewas, datanglah Joseph menyelamatkannya. Tiba-tiba, si Rio muncul melepaskan tembakan. Untung saja mereka berhasil kabur dari sana. Rio segera mengabari kegagalannya ini kepada ayahnya. Karena Franz berada di depan Priskov, dia berpura-pura misi yang dijalankan untuk mendapatkan koinnya tidak ada masalah. Helge yang masih hidup kembali bangkit untuk memburu kembali Joseph dan Charlie. Franz tidak bisa bohong bahwa dia kesulitan mendapatkan koinnya. Karena itu, meminta waktu kepada Priskov sampai tengah malam. Pelarian Joseph dan Charlie berlanjut. Menyadari Samira dalam bahaya, Charlie ingin segera menuju Marseille. Tidak menuruti apa yang Charlie katakan, Samira membawa Jonas pergi dari hotel untuk melaporkan masalahnya kepada polisi. Namun Jonas tidak setuju sampai dia memutuskan untuk kabur dari ibunya. Tiba di Marseille, Tarik menemui bos gangster di wilayah ini yang bernama Sharif. Dia tunjukkan bisnis narkoboynya kepada Tarik. Untuk membantu menemukan target buruannya, Sharif meminta imbalan 40.000 euro. Setelah setuju, foto Samira dan anaknya dikirimkan Tarik ke ponselnya Sharif. Dalam sekejap, Sharif menyebarluaskan targetnya ini ke seluruh jaringannya di kota ini. Dari mulai pengedar narkoboy sampai preman lampu merah menerima foto yang dikirimkan Sharif. Rio dan Helge sudah mengetahui target mereka pergi menuju Marseille. Dan karena itu, Helge berambisi untuk terus memburunya. Charlie berniat pergi sendiri menuju Marseille meninggalkan Joseph di tengah jalan. Tapi dia tidak tega, dan karena itu dia akan mengantarnya ke teman Joseph yang berada di Italia. Nina dan Robert menangani kasus pembunuhan di Burgenland, dan rupanya Margot dibawa ke kantor polisi karena ada darah yang ditemukan di pakaiannya saat ditemukan tidak jauh dari TKP. Selain Franz dan Rio, mereka sudah memegang identitasnya Joseph yang ada kaitannya dengan kasus ini. Setelah Nina mendesaknya, Margot membuat gambar koin. Nina ingin mengetahui kemana Joseph pergi. Tiba di Italia, Joseph mengajak Charlie ke klub milik temannya yang bernama Rudy untuk minta bantuan. Rupanya, Rudy sudah tahu kekacauan yang terjadi di Wina, termasuk meninggalnya Big Boss. Rudy berjanji akan menyiapkan mobil yang mereka butuhkan, tapi mereka harus menunggu. Namun, Charlie merasa ada firasat buruk dari orang ini. Samira akhirnya menemukan Jonas sedang bersama Rami. Karena melihat Tarik dan Sharif sedang memburunya, Samira segera membawa Jonas pergi ke arah kereta bawah tanah sesuai petunjuk Rami. Keduanya sempat dikejar, namun untungnya mereka berhasil lolos. Sharif sempat diinterogasi oleh Rami, tapi dia mengaku hanya diminta memfoto turis. Cukup lama menunggu, Charlie memutuskan masuk ke ruangan pribadinya Rudy. Ternyata si Rudy sedang menghubungi Franz untuk meminta imbalan karena Joseph dan Charlie sudah berada di tangannya. Kedapatan menguping, Charlie langsung dilumpuhkan anak buah Rudy. Nina kembali datang ke klub untuk menemui Franz karena sebenarnya dia sudah tahu geng Rusia itu sudah memiliki 2 koin lainnya dari 3 koin yang mereka inginkan. Faktanya, Nina sangat mengenal betul Arkadich, karena cepat atau lambat dia akan membunuhnya. Setelah melihat Priskov berada di sana, Nina segera keluar, meminta tim Cobra menyergap klub ini. Joseph dan Charlie pun akhirnya disekap oleh si Rudy untuk diserahkan kepada Franz. Mereka juga menemukan 1 koper uang di dalam mobil. Menemukan sebuah kawat, Charlie memanfaatkannya untuk membuka borgol.
Mereka telah salah meremehkan pria gembrot ini. Keduanya bangkit memberi pelajaran kepada si Rudy dan antek-anteknya. Karena mobilnya hilang, Charlie pergi seorang diri menggunakan motor, sedangkan Joseph memilih untuk minum lagi. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 5. Charlie memutuskan untuk kembali karena dia khawatir dengan keselamatan Joseph. Ternyata, Joseph yang mabuk dikepung kawanan geng motor karena motor teman mereka dicuri oleh Charlie. Joseph hadapi mereka seorang diri, hingga mereka semua pun pergi. Tak berselang lama, muncul Rio dan Helge di klub ini mengancam Joseph mengatakan di mana Charlie dan koinnya. Tiba-tiba, Charlie muncul melawan si Helge. Sedangkan Joseph mendaratkan bogem mentahnya di wajah si Rio, setelah itu membantu Charlie yang dicekek oleh si Helge. Kepala pembunuh bayaran ini dipastikan hancur karena aksinya Joseph yang sudah murka. Mereka pergi menggunakan mobil ambulan yang sebelumnya digunakan Rio dan Helge. Samira dan Jonas kembali ke hotel, lalu memberitahu Rami. Rami menghubungi si Nyonya untuk mengirim orang ke hotel itu sebelum geng Arab menemukan mereka. Saat anaknya nonton TV, Samira mempersiapkan jarum suntik yang sudah diisi obat penenang. Minta untuk menepikan kendaraannya, Charlie melihat Joseph hendak bunuh diri menenggelamkan dirinya ke dalam air laut. Charlie segera berlari untuk menyelamatkannya. Joseph merasa hidupnya tidak berguna karena ayahnya sendiri tidak mau mengakuinya. Charlie menyuruh Joseph untuk membaca suratnya terlebih dulu. Dan ternyata dalam surat itu dikatakan ayahnya sudah tahu tentang pencurian koin berharga itu sebelum kondisinya memburuk. Karena harta warisannya tidak mau jatuh ke tangan Franz, dia sengaja tugaskan Franz untuk mencuri koinnya. Karena dia tahu betul Hasan sangat membenci perampok. Es wird ein Erdbeben geben. Ich überschreibe alles dir, um zu dir zu stehen. Benar saja, kekacauan terjadi. Karena itu, Carly menyuruh Joseph untuk bersembunyi sampai mereka saling menghabisi. Carly minta maaf karena terlalu lemah untuk mengakuinya, tapi dia wariskan seluruh harta kekayaannya kepada Joseph yang dicatat resmi oleh notarisnya. Datang ke hotel, Rami memaksa Samira dan Jonas ikut dengannya untuk minta perlindungan si Nyonya. Karena sikapnya kasar, Jonas mengambil jarum suntik milik ibunya yang ditancapkan di leher Rami. Di waktu yang sama, Tarik dan komplotan Sarip tiba di hotel ini. Setelah kondisinya membaik, Joseph dan Charlie melanjutkan perjalanan menuju Marseille. Charlie menghubungi Samira yang ternyata sedang menghadapi masalah karena Tarik sudah berada di depan kamar hotel. Mereka kabur ke atas atap setelah Tarik mendobrak pintunya sambil terus berhubungan dengan Charlie. Masuk ke gedung lainnya, Samira dan Jonas terjebak di sana karena tidak ada yang membuka pintu, sedangkan Charlie melarang mereka turun ke jalan. Untung saja Tarik dan Sarip memilih turun, sedangkan mereka masih berada di lantai atas. Sebagai spesialis kunci, Charlie menyuruh Samira menggunakan kartu kreditnya untuk menjebol pintu. Beruntung, Tarik tidak berhasil mendeteksi keberadaan mereka di dalam apartemen ini. Rami dibawa oleh Tarik dan Sarip. Charlie menceritakan kisah Rami yang diselamatkannya ribuan kali saat mereka bertemu di penjara. Nasib buruk mulai menghantui Franz setelah Rio memberi kabar gagal mendapatkan koinnya. Dan kini dia harus mendapatkan hukumannya dari geng Rusia ini. Di sisi lain, Robert sudah tahu tentang ambisi Nina secara pribadi untuk memburu Arkadic.
Unit pasukan khusus tidak mau menyergap klub tersebut sampai perintah datang dari atasan. Setelah Nina menunjukkan foto periskop, barulah tim mulai beraksi. Geng Rusia ini terpaksa melepaskan kembali Franz agar menunjukkan jalan rahasianya. Kesempatan ini dimanfaatkan Franz untuk menikam lehernya periskop hingga tewas. Franz sendiri tidak menduga bahwa Hasan tiba-tiba muncul memukul kepalanya. Polisi mengumpulkan para pegawai klub mencari salah satu dari mereka yang dekat dengan Yosef. Alina terpaksa memberitahu Nina kemana Yosef pergi, karena dia tidak mau gangster yang menemukannya lebih dulu. Rio mendengar pesan terakhir dari ayahnya agar lebih brutal jika ingin bertahan dalam dunia kejahatan ini. Hasan membawa Franz ke dalam hutan. Dia dipaksa membuka seluruh pakaiannya. Sebelum dihabisi, Franz mengatakan lokasi berangkas itu dia dapatkan dari orang dalamnya Hasan. Setelah menyelesaikan misinya, kini tujuan Hasan selanjutnya adalah kota Marseille. Menempuh perjalanan cukup panjang, Charlie dan Yosef tiba di Marseille. Dia menghubungi Samira, berjanji akan tiba beberapa menit lagi untuk menjemput mereka. Tiba-tiba pemilik apartemen yang masih mabuk pulang ke rumah ini. Dia berteriak memanggil polisi. Charlie segera mengarahkan mereka. Namun Samira dan Jonas lebih dulu diculik para penjahat. Lantas, apakah Charlie berhasil menyelamatkan keluarganya? Film pun berlanjut ke episode 6. Rami terlihat sedang santuy di atas kursi sambil menatap indahnya pantai. Namun kenyataan yang terjadi, tangannya diikat dan dia sedang diinterogasi oleh komplotan gangster pimpinan Mang Sarip. Masuk ke hotel, Charlie mendapatkan informasi bahwa Rami dibawa oleh geng Aljazair ke markas mereka di Quartiers Nord. Untuk mencari keberadaan keluarganya, Charlie akan minta bantuan Casper untuk membebaskan Rami terlebih dulu. Meski sehari-hari mencari nafkah menjadi nelayan, Casper mengaku siap membantu Charlie dalam menghadapi kelompok gengnya Sarip. Namun Casper minta bayaran tunai, menolak diberikan koin berharga itu meski nilainya mencapai 3 juta euro. Untung saja Yosef menyembunyikan uang jatah miliknya di balik perutnya yang gembrot. Tarik nampak gelisah karena Rami mengaku keluarga Charlie ditangkap kelompok mafia Korsika yang ditakuti oleh Sarip. Untuk memantau markasnya geng ini, Charlie dan Casper menyamar jadi pembeli narkoboy. Karena lokasi markas mereka ini luas, Charlie butuh informasi yang lebih spesifik tempat Rami disekap. Tiba-tiba, Rami menghubungi Charlie mengatakan keluarganya aman. Charlie disuruh datang ke apartemennya di 78 Piano Estate. Charlie paham ini jebakan yang mereka buat. Namun Rami sendiri memberi kode 78 yang artinya dia disekap di antara lantai 7 atau 8 di markasnya gangster ini. Selama Charlie menyusup ke sana, Casper dan tim akan mengalihkan perhatian musuh. Sementara itu, Samira dan Jonas ditawan oleh komplotan mafia pimpinan Griselda. Sikapnya tampak santuy. Namun Samira tetap waspada karena kekejaman seorang wanita tangan besi biasanya lebih kejam dari seburuk-buruknya penjahat pria. Meski tidak mendapatkan izin dari atasannya, Nina tetap berangkat ke Marseille untuk menyelidiki kasus perebutan koinnya. Di malam hari, Casper dan tim sudah mempersiapkan persenjataannya. Sarip memberi perintah kepada seluruh anak buahnya untuk waspada. Tiba-tiba Hasan muncul di sana. Anggota geng Sarip yang tidak mengenalinya langsung mengepung pimpinan geng di Jerman ini. Namun Hasan Al-Wali tidak bergeming sama sekali hingga Tarik datang menjemput. Sorot matanya begitu tajam karena pengakuan Franz tentang pengkhianat yang bersembunyi di keluarganya. Sementara itu, Charlie mulai memanjat apartemen menuju lantai 7 dan 8 markas geng ini. Sarip yang berada tidak jauh dari lokasi sempat mendengar sesuatu. Terlihat Charlie dan Sarip sama-sama berada di balik pintu. Namun ternyata mereka berada di lantai yang berbeda.
Sarip pun mencari keberadaan si penyusup. Hampir saja Sarip memergokinya jika anak buahnya tidak memanggil. Giliran Casper yang beraksi dengan mengirim ponsel menggunakan mobil remote. Sarip mengira orang yang berbicara ini berasal dari gengnya Korsika, meminta bicara dengan Rami. Sarip yang ketakutan meminta waktu untuk menuju lantai atas. Disinilah Charlie bisa melihat lantai 9 yang dituju Sarip dari nomor liftnya. Namun ternyata si Sarip naik lagi sampai lantai 10. Hasan rupanya mengenal Rami sebagai anggotanya Said yang bermarkas di Berlin. Sarip meminta mereka tidak membunuh Rami karena kelompok Korsika sudah mengepung markasnya. Giliran Yosef yang beraksi mendorong drum minyak yang sengaja dibakar untuk mengalihkan perhatian anggotanya Sarip. Baku tembak pun tidak terelakkan lagi setelah Casper dan anak buahnya melancarkan serangan. Charlie berhasil melumpuhkan si Tarik dan Hasan untuk membebaskan Rami. Hasan kembali berujar akan memburunya. Sarip baru menyadari yang tadi menyerang itu bukanlah kelompok Korsika, namun hanya serangan tipuan untuk mengalihkan perhatiannya. Charlie pun berhasil membawa Rami dari markasnya Sarip. Setelah sadar, Tarik berniat untuk membunuh Hasan demi menutupi pengkhianatannya. Namun batal dia lakukan dan justru menembak borgolnya. Berkumpul di markasnya Casper, Charlie yang kesal kepada Rami bertanya, siapakah Griselda yang telah menculik anak dan istrinya? Rami menjawab, mereka aman karena pertemuannya sudah diatur. Charlie memberikan imbalan kepada Casper dan timnya untuk misi pembebasan Rami yang telah berhasil. Kini Charlie dan Yosef fokus membebaskan Samira dan Jonas. Rami mengajak mereka pergi ke pelabuhan. Tiba di sana, Yosef tidak ikut serta menuju markasnya Griselda. Namun nomornya disimpan di ponselnya Rami sampai Charlie menghubunginya untuk minta bantuan. Sebuah kapal berlabuh menjemput Rami dan Charlie. Santuy dengan es krimnya, Yosef melihat sebuah teropong yang bisa diaktifkan menggunakan koin. Tidak ada uang recehan, koin emas yang bernilai 3 juta euro itu dia gunakan agar bisa menggunakan teropongnya. Lagi-lagi tingkah botolnya kembali kumat. Tiba-tiba Alina menghubunginya. Dia mengatakan sudah berada di Marseille. Yosef pun segera menjemputnya. Charlie dan Rami dibawa ke markasnya Griselda yang berada di sebuah pulau pribadi. Charlie tampak senang bisa bertemu kembali dengan anak dan istrinya. Tiba-tiba Rio muncul menyetrum Yosef karena ternyata Alina dipaksa oleh Rio untuk menjebaknya. Pertemuan dilakukan antara Charlie, Rami, dan Griselda. Terjawab di sini, denah yang dipersiapkan Rami sebelumnya ternyata bagian dari rencana mereka untuk merampok 1 ton kokeno yang berada di kantor polisi. Narkoba itu berasal dari Kolombia, hasil dari penangkapan bea cukai. Dan Charlie ditugaskan untuk mencurinya. Tiba-tiba, Griselda melepaskan tembakan untuk membunuh Rami. Dia beralasan perannya dianggap cukup untuk memberikan informasi. Dan kini, keluarga Charlie jadi taruhannya jika dia menolak tugas ini. Giliran si brengsek Rio yang mengancam akan menyakiti Alina jika Yosef tidak memberikan koinnya. Yosef pun memberitahunya bahwa koin itu berada di dalam teropong di pelabuhan. Kemudian setelah itu mereka berdua disetrum lalu disekap di dalam mobil. Charlie diberi waktu 1 jam untuk menyusun rencana perampokannya berbekal informasi dan data yang diberikan Rami. Poin pentingnya, narkoba itu dikemas dalam ratusan kaleng kecil, lalu disimpan di dalam rubanahnya kantor polisi yang dekat dengan toilet.
Nina yang kebetulan berada di pelabuhan melihat dengan jelas saat si Rio merusak teleskop untuk mengambil koinnya. Yosef berhasil melepaskan ikatan di tangan mereka. Ketika si Rio masuk kembali ke mobil, Nina langsung menciduknya. Karena Rio melawan, terpaksa Nina melepaskan tembakan yang berakibat gangster ini pun mampus. Koinnya kembali diambil oleh Yosef, menolak untuk diberikan kepada Nina kecuali dia mau membantunya. Yang pertama Yosef inginkan adalah Nina dilepaskan agar bisa kembali ke Berlin. Setelah itu, Yosef dan Nina pergi membawa mobilnya sebelum aparat di negara ini datang menangkap mereka. Tiba-tiba, alarm di markasnya Griselda berbunyi setelah Charlie dinyatakan kabur dari kamarnya. Namun ternyata, Charlie muncul di depan Griselda dengan santuinya. Anak buah bos mafia ini langsung mengepungnya. Griselda paham betul Charlie ingin membuktikan keahliannya sebagai perampok dan ahli pembobol kunci. Disinilah Charlie membeberkan rencana pencurian narkoboynya dimulai dengan menyusup ke kantor polisi itu setelah lebih dulu mematikan aliran listrik. Setelah itu, Charlie akan membobol pintu besi dengan alat bor khusus miliknya. Masuk ke tempat penyimpanan narkoboynya, Charlie akan memasukkan paket demi narkoboynya melalui saluran toilet. Dengan menggunakan pompa isap, anak buah Griselda mengumpulkannya di dalam terowongan saluran pembuangan. Tapi Griselda menolak membebaskan Samira dan Jonas sebelum Charlie menuntaskan perampokan ini. Sebelum kembali ke Berlin, Hasan bertanya kepada Tarik kenapa dia menelepon Karim sampai 11 kali sebelum peristiwa pencurian koin itu terjadi. Tarik beralasan untuk memberinya peringatan agar tidak bertindak bodoh. Namun Hasan tidak percaya karena dia yakin Tarik telah berkhianat kepadanya. Dan akhirnya si Tarik pun ditikam beberapa kali hingga tewas. Yosef minta bantuan Nina untuk membebaskan Charlie dan keluarganya dari ancaman kelompok mafia Korsika yang saat ini sedang menyandra mereka. Setelah itu, Yosef berjanji akan memberikan koinnya. Nina pun setuju, namun batasnya sampai jam 6 pagi. Jika sampai waktu yang ditentukan itu Charlie belum menghubunginya, Yosef harus menyerahkan koin itu kepadanya. Hasan memberikan penawaran kepada Sarip untuk membantunya menumpas geng Korsika. Dan sebagai imbalannya, Hasan akan membayar berapapun yang dia mau. Ditambah lagi, tanpa Griselda, dipastikan Sarip akan menjadi satu-satunya gangster penguasa kota ini. Samira diberi kesempatan untuk bertemu lagi dengan Charlie. Kamera fokus pada kunci kamar tempat Samira dan anaknya disekap. Charlie berjanji kepada Samira bahwa mereka akan melewati masalah ini karena dia punya rencana. Karena butuh ponsel untuk menghubungi Yosef, tiba-tiba Samira mengajaknya pelukan. Ternyata Samira menyembunyikan ponsel milik Rami saat dia tewas. Dan kini ponsel itu berada di tangannya. Sarip setuju untuk membantu Hasan menyerang markasnya Griselda demi ambisinya mendapatkan Charlie, tapi dengan imbalan 200.000 euro. Menjelang pagi, akhirnya Charlie bisa menghubungi Yosef untuk menyusun rencana pembebasan keluarganya dari tangan Griselda. Halo? Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode terakhir. Di pagi harinya, Charlie sudah bersiap untuk melancarkan misi perampokan dengan peralatan yang sudah dipersiapkan anak buahnya Griselda. Sebelum pergi, Charlie diizinkan pamitan dulu kepada keluarganya. Samira hanya meminta Griselda mengizinkan dia menemani Jonas bermain bola karena mungkin hari ini hari terakhir bagi mereka. Don't look us up today. Let me play soccer with him. Very much. Dalam sambungan telepon sebelumnya, Charlie meminta Yosef datang melalui jalur rahasia yang terhubung ke ruang barang bukti kantor polisi. Sementara itu, Nina sudah berada di dekat taman tempat Samira dan Jonas bermain bola. Jadi setelah Charlie dan Sergei masuk ke saluran pembuangan, Yosef mengambil kunci-kunci kamarnya Samira untuk dibuatkan duplikatnya. Setelah kering, dia menghaluskan kunci tersebut lalu dimasukkan ke dalam bola. Kemudian, bola itu dibawa ke lokasi Nina berada. Samira pun sengaja membawa ponselnya menunggu instruksi dari Nina. Karena ponselnya bergetar, Samira sengaja berteriak marah kepada bos mafia ini untuk menyamarkannya.
Inilah saatnya Jonas menendang bola hingga melambung ke atas pohon. Saat anak buah Griselda mencarinya, Yosef melemparkan bola yang ada kunci duplikatnya. Sarip mengaku punya 12 orang anggota yang siap menyerang kelompok Griselda. Tak heran jika Hasan disebut bos gangster sekaligus psikopat kejam karena tingkahnya yang aneh. Sebelum beraksi, Sergei mengingatkan Charlie bahwa dirinya diberi waktu 1 jam setelah berhasil masuk untuk mengirim paket pertama. Sergei tidak mau tahu apapun alasannya dan jika Charlie gagal, keluarganya akan dihabisi. Sementara itu, Yosef mulai standby di dekat kantor polisi menunggu kedatangan Charlie. Charlie mulai beraksi setelah aliran listrik di kantor polisi pelabuhan ini dimatikan. Charlie memanjat pagarnya lalu memberitahu Sergei bahwa dia sudah di dalam. Sergei pun pergi menuju saluran pembuangan. Kesempatan ini dimanfaatkan Charlie untuk kabur bersama Yosef demi menyelamatkan anak istrinya dalam waktu 1 jam. Sebelum mereka sadar telah ditipu Charlie. Hasan heran kenapa Sarif hanya mempersiapkan 6 anggotanya. Dan ternyata 6 lainnya adalah anggota Griselda yang datang untuk menangkapnya. Ternyata Sarip telah berkhianat kepada Hasan untuk mendapatkan keuntungan dari kedua belah pihak. Faktanya, Sarip sangat takut kepada bos mafia ini. Dan kini anggotanya merasa telah bebas dari ancaman. Madame? Samira menghubungi Charlie sambil mencoba kunci duplikat yang sudah dibuatkan oleh Yosef. Masalah pun muncul karena kunci duplikatnya tidak berhasil membuka pintu. Sambil terus mencoba, Jonas menghafalkan lagi jalur pelarian mereka dari kamar ini sampai tiba di pintu gerbang. Nina sudah standby di pintu gerbang dengan mobilnya menunggu kedatangan Samira dan Jonas. 10 menit dari waktu 1 jam yang diberikan, Sergei dan temannya belum mendapatkan paket pertama yang seharusnya sudah dikirim oleh Charlie. Justru yang mereka terima adalah paket cubluk lengkap dengan lele Dumbo. Charlie memutuskan untuk masuk menjemput karena Samira belum berhasil membuka kuncinya. Jonas coba menggosok-gosok terlebih dulu kunci itu ke sweaternya. Charlie mulai masuk ke dalam villa, sedangkan Yosef menunggu di depan pintu gerbangnya. Dan akhirnya Jonas berhasil membuka pintunya, lalu berjalan keluar dengan penuh hati-hati, memastikan tidak ada satupun penjaga melihat pelarian mereka. Griselda sempat curiga setelah mendengar bunyi pintu. Di waktu yang sama, Sergei melaporkan kaburnya Charlie. Saat itu juga, bos gangster ini mengecek kamarnya Samira yang sudah kosong. Untung saja, Charlie menemukan anak istrinya. Alarm kembali berbunyi. Samira dan Jonas kabur lebih dulu, sedangkan Charlie menghadapi salah satu anak buahnya Griselda. Melihat Samira dan Jonas sedang berlari, Yosef segera membantu mereka menghadang musuh. Meski perut gembrotnya sempat terkena timah panas, Yosef masih mampu berlari menyelamatkan diri. Kini tersisa Charlie yang masih berada di dalam markas musuh. Sialnya, Sergei berhasil melumpuhkannya. Tiba di lokasi yang aman, Samira melakukan operasi pengangkatan peluru dari perutnya Yosef dengan alat seadanya. Charlie dan Hasan diadu dombakan oleh Griselda karena dia tahu bos gangster Arab ini sangat berambisi ingin membunuh Charlie. Mereka yang selamat akan dibiarkannya pulang. Selama pertarungan berlangsung, Charlie berupaya menyadarkan Hasan karena siapapun yang menang akan tetap dibunuh mereka. Charlie menegaskan kembali dirinya tidak mau adiknya mati, dan akhirnya mereka berdua putuskan untuk terjun ke bawah. Singkat cerita, Charlie dan Hasan sama-sama sedang menyaksikan pertandingan sepak bola anak mereka. Sebagai pewaris sah kerajaan bisnis ayah kandungnya, kini Yosef menggunakan setelan layaknya bos gangster. Bersama Nina, mereka akan kembali memburu bos gangster Rusia pemilik 2 koin lainnya.
Sayangnya, season kedua dari film ini belum dirilis. Banyak cerita yang masih menggantung yang tentunya membuat kita penasaran. Mudah-mudahan di lain kesempatan dapat kita hadirkan kelanjutannya. Jadi kita cukupkan saja sampai di sini dan setelah itu film pun berakhir. Oke guys, terima kasih yang sudah menonton sampai episode terakhir ini. Salam percelopotan duniawi, keep enjoy.